Halo, jumpa lagi bersama saya Anton, Managing Director PT Unimax Power. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ya tema yang minggu kemarin sudah kita bahas bersama dengan siapa? Oh, tidak lain tidak bukan bersama spesial narasumber kita Dr. Handrawan Nadasul. Kita berikan applause dong. Ya. Ini spesial ini ya, saya entah kenapa ini ya dari awalnya dari grup komunitas Indonesia Sehat ya, kemudian saya selama ini sebenarnya pasif, tapi entah kenapa saya sesekali dan akhirnya kita bisa jadi ketemuan lah ya dok ya, gitu ya. Ini menjadi satu perjodohan ya, karena kita punya beban dan punya misi untuk menyehatkan Indonesia. Wah, selagi nyawa masih ada. Dan topik kita kali ini adalah makanan-makanan yang menentukan nasib kita. Aduh dok, ini rasanya masih seru dengan topik kita dan kita akan sambung lagi. Kayaknya masih banyak aspek yang belum kita bahas, belum termasuk dengan kemasan-kemasan sajian makanan yang praktis ya. Tetapi ini yang tidak disadari juga menjadi penyumbang kontributor bagi menurunnya derajat kesehatan kita. Gimana dok? Ya, barangkali satu hal untuk generasi yang setelah tahun 80-an gitu kan lebih memilih menu instan ya. Mereka kerja sibuk dan sebagainya, untuk makan siang pasti di luar. Kembali pada filosofi yang saya sampaikan bahwa kesehatan itu ada di dapur, bukan di restoran. Nah, tapi mana mungkin seperti zaman angkatan baby boomers ya, bawa bekal dari rumah, itu paling ideal sebetulnya. Tapi ya nggak mungkin, nggak praktis toh. Dari segi praktis lebih enak ya makan di warung Tegal, makan di warung-warung dan sebagainya. Dan itu yang kita khawatir ya, bukan khawatir, pasti mencemaskan, itu menentukan nasib kesehatan kita. Jadi bertahun-tahun kita konsumsi sumber menu yang sebetulnya tidak menyehatkan, itu yang merusak. Jadi kita lihat bahwa sekarang angkatan tahun 80 itu 45 tahun sudah stroke, 45 tahun sudah serangan jantung. Makin usianya tuh makin muda ya? Artinya ada yang kita sebut mati muda, premature death ya. Jadi angka harapan hidup dunia meningkat, tapi angka mati muda juga meningkat. Karena memang saya harus ulang sekali lagi, nomor satu yang kita makan salah. Jadi penyakit metabolik, kanker dan sebagainya itu yang kita makan salah. Nah, dari makanan-makanan yang tadi saya sudah sebut di restoran itu, bahannya sendiri sudah bermasalah. Bahannya sudah diolah, disimpan, diawetkan dengan cara yang tidak benar. Kita makan buah import ya. Buah import itu sudah disimpan lama, diawetkan dan sebagainya. Tapi kok kita pilih buah import? Kenapa nggak buah lokal? Pepaya, pisang dan sebagainya. Nah, kedua, menu import apa itu? Ya semua daging olahan yang sebetulnya WHO sudah melarang 3-4 tahun lalu. Sosis, burger, ham, ya itu bahan yang tidak boleh lagi dikonsumsi. Karena pembuatan ham misalnya atau sosis itu puluhan bahan kimia. Jadi sekali lagi itu bukan menu alami, itu menu olahan. Semua daging merah olahan itu sebaiknya dihindarkan. Tapi anak-anak muda sekarang kan pilihnya itu. Harus makan sosis, burger, ya, ham dan sebagainya. Itu yang mestinya ya dikurangi lah. Jadi kalau saya bicara soal itu bukan sama sekali tidak boleh, sekali-sekali. Tapi bertahun-tahun kita konsumsi makanan yang salah, itu yang menimbulkan masalah. Itu menimbulkan juga menuju kepada takdir ataupun masa depan. Nasib sebetulnya, nasib di tangan kita. Nasib kesehatan di tangan kita. Jadi isi meja makan kita menentukan nasib kesehatan kita akan seperti apa. Panjang umur, tidak sakit dan sebagainya. Tadi menarik sebenarnya di penjelasan awal dokter bahwa menu yang sehat ada di dapur rumah. Kesehatan kita. itu ada di dapur. Di dapur ya. Bukan di restoran. Cuma konsep dapur buat generasi milenial ya, ini sesuatu yang mereka percayakan pada ibu ataupun pada pembantu gitu ya. Padahal yang baiknya, nah kalau milenial yang wanita, mereka kan juga kelak akan menjadi ibu gitu ya. Ini yang mereka juga harus punya keahlian ya, skill gitu ya.
Dan rasanya juga baik sekali kalau kita sadarkan ya pada kesempatan yang baik ini juga ya buat generasi milenial ataupun generasi Z ya yang mungkin usianya sekitar 20 sampai mau menuju kepada 30 tahun mungkin bisa lebih menyadari peran mereka tuh untuk mengcustomize ya pilihan sadar mereka. Jadi makan itu bukan hanya sekedar menunjuk, memilih di gadget ya, tetapi mereka bisa tahu ya, mereka bisa menelisik restonya yang mereka pilih itu apakah beneran resto yang teruji, kredibel seperti itu ya. Dan saya rasa juga soal pilihan yang tadi minggu kemarin dokter sempat jelasin mengenai bahwa sekarang itu di supermarket sudah banyak bahan-bahan yang sehat seperti itu ya. Tinggal kemauan kita aja. Memang lebih mahal tapi itulah memang harga yang harus kita bayar seperti itu. Nah demikian juga saya percaya untuk pelaku-pelaku industri makanan pun sudah mulai mengarah ya diri gitu ya, selain mereka menjual komoditi ya, tetapi mereka juga menjual faktor value-nya. Nah, ini yang kita harapkan juga dan pilihlah resto-resto yang punya value itu gitu ya, Dok ya. Seperti itu. Iya, saya sih masih memihak pada dapur rumah sendiri. Dengan catatan bahwa pilihan menu kita, pilihan menu nenek moyang kita. Karena orang Okinawa yang umur paling panjang di dunia itu masih tetap berpegang pada menu resep nenek moyang. Nah, anak sekarang mana suka sayur lodeh, mana suka sayur asam. Dan saya mencatat dan mengamati bahwa sebetulnya menu Indonesian food itu menu yang paling menyehatkan. Rawon, ya, sayur asam, lodeh, gudeg ya jangan sebut lah karena 7 jam dimasaknya, overcooking dia. Ya. Tapi lodeh, sayur asam, itu kan rempah-rempahnya, bumbunya mungkin 10-20 macam. Soto juga ya, Dok? Itu sudah jamu. Itu sudah jamu, iya toh? Kunir, jahe, ketumbar, jinten, ya, salam, sereh, lengkuas. Itu kan udah jamu tersendiri. Itu diakui dunia bahwa makanan menu nenek moyang kita itu sudah jamu. Tapi anak-anak sekarang kan memilihnya tidak itu, pilihnya steak. Jadi kalau ada restoran yang kita boleh pilih dan harus pilih, ya saya kira Korea, Jepang itu yang lebih menyehatkan. Karena mereka ada daun mentah, ada sayur mentah. Saya jadi teringat dengan satu pepatah, bukan pepatah. Jadi satu ungkapan, jangan jadikan obat sebagai makanan, tetapi jadikanlah makanan itu sebagai obat. Ya, betul. Ya, persis. Jadi itu persis. Jadi kalau kita kembali kepada menu nenek moyang kita, seperti sayur asam, kebetulan saya favorit banget sayur asam istri saya menurut saya the best. Gitu ya. Sayur lodeh, ya itu sebenarnya jamu. Jamu itu. Dengan berbagai macam herbal. Betul. Gitu ya. Betul. Sorry Dok, saya singgung sedikit nih soal nasi padang Dok. Gimana Dok yang sehat Dok? Soalnya kalau yang segeran buatan hari ini saya suka banget. Tapi kalau udah berhari-hari ini gimana Dok? Tidak masalah. Tidak masalah juga? Rempah-rempah itu tidak hilang. Cuman kalau berhari-hari artinya masih segar. Iya. Ya. Karena kalau basi ya saya sering itu padang tuh basi. Karena dia santan. Kalau dia kontaminasi dengan tangan dan sebagainya basi. Tapi disimpan lama selama dia itu rempah tidak berubah. Dan padang itu paling kaya rempah. Rendang itu 20. Ya kapulaga, cengkeh dan sebagainya itu 20 rempahnya. Iya. Wah. Jadi jamu itu dimulai dari makanan loh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sebelum kita mengarah kepada jamu yang sesungguhnya, jamu yang alaminya itu sebenarnya sudah tersaji dalam bentuk makanan. Menu nenek moyang kita. Menu nenek moyang kita. Wih, luar biasa. Apresiasi dulu lah buat nenek moyang kita. Wow. Kalau dokter nggak negasin begini nih, mungkin kita anggap biasa kelewat gitu ya. Oke, ini menarik sekali ini ya. Dok, sekarang kita lagi ngomongin ini soal juga kita tahu ya dulu itu kan kita makan itu pakai gelas itu yang piring-piring keramik itu. Sekarang ini kembali nih kemasan-kemasan plastik ini. Ini banyak sekali ada label-label yang mungkin masyarakat sulit ngebedain. PET, HDPE, terus kemudian ada epilen apa gitu loh Dok. Ini mungkin bisa nggak Dok jelasin? Iya, jadi plastik itu ada berapa jenis? Seingat saya sih ada 7 jenisan lah ya.
Tapi ada plastik yang biasa dipakai untuk kemasan makanan minuman. Yes. Itu ada yang sekali pakai. Oh. Nah, kemasan minuman itu misalnya itu sekali pakai. Termasuk ini? Iya, seperti itu ini, sekali pakai. ya? Sekali pakai. Ini nggak boleh dipakai lagi. Iya. Ya? Jadi kalau sekali pakai jangan diulang. Jangan diulang. Nah, kebiasaan yang saya amati itu botol-botol bekas minum, kemasan minum itu dipakai ulang, diisi dengan air dari rumah. Itu sendiri sudah tidak sehat. Apalagi kalau ditaruh di mobil misalnya. Kena cahaya matahari, panas matahari, itu menjadi lebih tidak sehat lagi. Jadi yang sudah sekali pakai jenis PTE itu jangan dipakai ulang. Nah, kedua di restoran itu juga kan ada kantong-kantong plastik, ya. Kantong plastik untuk kuah yang panas. Nah, jadi kantong plastik dengan kuah panas termasuk styrofoam itu juga mungkin tidak menyehatkan. Nah, termasuk juga plastik hitam, kantong plastik hitam hanya ada di Indonesia. Karena itu tidak diperkenan, itu karsinogenik, sangat kanker. Jangankan limbah, itu ya? Limbah. Jadi tersentuh pun konon itu tidak menyehatkan. Nah, hal-hal seperti itu masyarakat perlu tahu. Dan yang lebih mengerikan itu gorengan pinggir jalan, mohon maaf, tidak semua. Tapi ada pengamatan dari beberapa pengamat media, jadi TV, itu melihat bahwa tukang gorengan itu mencemplungkan plastik ke dalam minyak panas supaya garing. Maaf, termasuk kerupuk. Anda mau buktikan bahwa kerupuk ini aman, Anda bakar. Iya. Kalau kerupuk itu menyala, berarti ada campuran plastik. Caranya gitu dong? Iya. Menguji apakah kerupuk ini mengandung Dicampur plastik, dibakar. Dia menyala. Nah, kalau menyala berarti ada unsur plastiknya. Ada unsur plastiknya di situ. Termasuk gorengan. Betul. Gorengan itu katanya dimasukkan plastik. Dan saya melihat juga tukang-tukang di warung bakso itu kan, itu kantong plastik mie itu dicemplungkan di air panas itu kan. Itu menurut saya sih udah pidana itu. Iya. Itu Tapi jahat sekali, mereka gitu. tidak jahat, mereka tidak tahu. Iya. Jadi jangan anggap mereka sengaja. Aduh. Mereka tidak tahu bahwa plastik itu berbahaya. Iya. Ya. Ngeri ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu ya, tolong lebih perhatikan lagi buat jajanan anak-anaknya ya. Kalau bisa didampingi, terutama buat yang balita ataupun yang mungkin yang masih anak-anak gitu ya, yang mereka kadang-kadang dengan makanan-makanan yang ada di pinggir jalan ya, yang kelihatannya enak. Tadi juga dokter baru nyebutin lagi itu jangan gitu ya, dengan makan-makan yang namanya sosis. Ya, jajanan, ada permen, kue-kue itu buatan industri rumah, pemanisnya tidak sehat. Jadi semua aspartam itu sudah tidak boleh di Amerika. Tapi itu karena murah jadi pemanis buatan. Betul. Kemudian pengawetnya ya pakai boraks. Bakso itu pakai boraks. Jadi tahu, bakso supaya kenyal, supaya awet pakai boraks. Boraks sama formalin sama. Hati, ginjal, otak rusak. Ya. Dan ada dugaan bisa kanker juga kalau dikonsumsi untuk waktu yang lama. Nah ini memang dokter kan tadi bilang tidak melarang ataupun tidak mendiskreditkan dari mengeneralisir tidak semuanya, tidak ya. semua. Tetapi ingat kita menyadari dokter lebih memberikan warning ya, apabila ini terakumulasi, apabila ini menjadi satu habit dan diulang-ulang ya dalam jangka waktu tertentu, ini akan menuju kepada takdir ini, kepada nasib ya masa depan kesehatan dari seluruh anggota keluarga yang kita sayangi termasuk diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali nih, Dok. Oke, Dok, jadi kalau begitu apakah kita bisa mencanangkan satu gerakan supaya orang itu minimal itu sehari sekali makan yang benar gitu loh, Dok? Ya, kan sulit untuk pagi, siang, sore karena kita berada di lokasi yang berbeda-beda. Jadi ada satu kegiatan di rumah yang wajib dilakukan yaitu masak, Dok. Ya, jadi sekali lagi barangkali untuk gampangnya makan dengan kepala, bukan dengan hati. Jadi di negara berkembang anak dari kelas PAUD itu sudah diajarkan makan dengan kepala, mikir ya mana ini yang sehat, mana yang tidak. Bukan dengan pengennya ini, pengen itu. Jadi makan dengan kepala bukan dengan hati. Ini menarik ini ya. Kalau kita memilih pasangan dengan hati, kalau memilih makanan dengan kepala. Waras dulu. Betul. Baru intimacy. Nah, supaya isi kepala cukup, siaran ini harus terus
Yes, Bicarakan. setuju dok. Ya kita salaman dulu dok. Ya, deal ini dah. Lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang sangat seru ini ya, pentingnya menjaga kewarasan. Tadi saya sudah menyerukan secara spontan, saya pingin mendorong dan mengajak kepada pendengar Bapak Ibu sekalian yang memang sudah punya kebiasaan memasak, teruskan ya. Kalau bisa sekali ataupun 2 kali sehari memasak itu bagus, karena masakan yang fresh itu jauh lebih sehat ya dok, Ya. ketimbang yang dimasak Ya. atau dipanaskan berulang-ulang. Betul. Gitu ya. Dan juga saya mendorong kepada putri-putrinya ya untuk juga diajarkan. Saya kira warisan yang baik itu bukan warisan harta benda, Betul. tapi warisan nilai dan warisan kebiasaan Ya. ya dok ya. Ya. Gitu ya. Jadi ini bagaimana kita bisa mengantarkan Ya. kepada anak cucu kita yang supaya mewarisi kehidupan sehat dan lebih berkualitas. Oke dok, jadi gimana dok? Kita masih mau lanjut lagi ini soal bahasan-bahasan dari aspek-aspek lainnya ini dok. Ya, jadi tadi saya sampaikan makan dengan kepala bukan dengan hati. Jadi kalau itu kita pegang dari kecil sampai besar, itu menentukan isi meja makan kita. Jadi nasib kesehatan kita juga ada di meja makan kita. Nah, meja makan kita ditentukan oleh ibu. Nah, jadi peran ibu tuh besar. Di balik sukses suami ada istri yang baik. Di balik sukses suami Ada istri yang baik. Di balik sukses anak ada ibu yang baik. Ibu yang baik. Jadi peran ibu dua, istri dan ibu. Tambahin lagi dok. Nah. Saya kok tiba-tiba di balik umur panjang sebuah keluarga ada ibu yang berdedikasi. Ya, persis. Ya. Jadi memang peran ibu itu, makanya saya juga bikin seminar khusus untuk ibu. Saya sudah keliling di 11 kota, sekolah menjadi ibu. Sekolah menjadi ibu dok? Ya. Apa dok pelajarannya dok? Ya bukan, artinya kan lokakarya, seminar lokakarya, 1 hari. 1 hari. Cuman supaya menarik, quote in quote, sekolah seolah-olah. Sekolah ya. Dari mulai cari pasangan, Aduh. menikah, Nah. hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. 5 poin itu. Cari pasangan yang pertama ini. Nah, soalnya itu ada kalau ilmunya. salah nyari pasangan, Iya. misalnya seumur hidup. Dok. Oh enggak, tapi kan nyari lagi. Nyari lagi. Saya suka yang ini. Iya, kan begitu. Kalau ada yang ini, yang kemarin yang lucu-lucuan katanya, kalau salah pilih sepatu beli lagi, Iya. salah potong rambut cuma sebulan, Iya. salah makan nyesalnya cuma 1 kali 24 jam Iya. gitu loh ya, paling diare gitu. Iya. Tapi kalau salah nyari pasangan nyesalnya seumur hidup. Oh, nyari lagi dok. Oke, dok. Tadi saya menarik sekali dan iya benar juga dok ya. Jadi seringkali apa yang kita yakini selama ini belum tentu benar. Betul. Kalau menyangkut soal makanan. Jadi tidak boleh subjektif yang mendewa-dewakan dengan alasan nenek moyang saya juga makan ini kok. Ya. Gitu ya, tetapi tidak lagi melihat gitu ya, mengkritisi dari cara pengolahannya atau dari jenis makanannya yang mungkin dulu sehat tapi sekarang kan mungkin bahan bakunya sudah berubah Ya. seperti itu ya. Jadi makanlah dari kepala. Dengan Ya, kepala. Dengan kepala gitu ya. Bukan dengan hati. Bukan dengan hati gitu ya. Hati kan maunya yang enak, yang enak ya. belum tentu menyehatkan. Betul. Nah, hal lain barangkali ya itulah. Jadi kalau bisa dimakan mentah, ini prinsip gizi nih. Iya. Kalau bisa dimakan mentah, kenapa harus dimasak? Kalau dimasak bisa sebentar saja, kenapa harus sampai mendidih? Iya. Jadi prinsipnya begitu. Karena alam, maka itu orang Korea, orang Jepang itu cenderung makan yang mentahan, Betul. termasuk ikan dan daging. Yes. Ya. Yes. Jadi tubuh itu lebih cocok kalau makanan yang Kalau dokter kan tahu ya, Jepang punya Okinawa. Ya.
Terus kemudian kalau di mana itu yang punya wilayah itu Sardinia itu. Di Amerika mungkin ya, kalau misalkan di negara tertentu juga punya daerah-daerah yang menjadi contoh. Ya. Kalau di Indonesia, di kota mana kalau dokter pingin merujuk ke yang cukup ideal Ya. untuk menjalani masa tua, dan itu memang terkenal masyarakatnya itu ya sudah punya prinsip-prinsip kesehatan yang baik yang bisa menjadi percontohan, Dok? Saya kira Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Setuju Ya. sekali, Dok. Wilayah mana, Dok? Ya, karena kalau punya istri Jawa Barat dilepas di kebun hidup. Ini juga nih, yang kedua yang saya suka nih. Yang kalau dilepas di kebun dia hidup Ya, ya, makan Dok? lalapan. Makan lalapan ya? Tinggal dikasih sambal. Jadi makanannya lalap. Iya. Dan menu-menunya ya sayur asam seperti Iya. itu kan kita tahu. Sekali lagi itu bumbunya sudah jamu tersendiri. Jamu tersendiri ya? Ya, maka kita lihat kan gadis-gadis priangan tuh kan cantiknya Cantik. alami ya. Iya, Dok. Itu karena yang dia makan tuh yang mentah-mentah. Aduh, Nah, Dok. suami mentah dimakan juga. Bapak Ibu, ini dokter kita selera humornya luar biasa loh. Padahal beliau juga seorang puisi yang puitis banget gitu loh, punya jiwa yang sangat tinggi gitu loh ya. Coba deh tengok di Facebooknya deh gitu loh ya, akan ngelihat bagaimana dokter punya wawasan yang begitu dalam gitu loh. Oke, Dok, jadi kalau memang makanan-makanan ini ya, kalau dokter menilai dari keseluruhan, berapa persentasenya, Dok? Apakah sudah hampir 90% berbahaya semua, Dok? Saya kira iya. 90%. Kalau pola kita, sikap kita, pilihan kita tetap makan di luar rumah, Iya. hampir pasti. Kalau memang sudah tidak bisa terhindar lagi, siapapun, bahkan mungkin dari pelaku-pelaku medis pun juga menikmati gitu loh ya, Iya. menu yang sudah kita anggap ini Iya. berbahaya. Adakah cara? Ya tinggal pilihan kita. Kita mau nggak direpotkan untuk masak sendiri, mau nggak direpotkan kita bawa bekal sendiri. Itu saja pilihan. Kalau manusia mengintervensi dengan berbagai macam suplementasi, terus kemudian olahraga, apakah itu bisa? Bukan, itu hal yang lain ya. Hal yang Bahwa lain. sehat itu makanan yang kita pilih benar. Yes. Kita bergerak, kita tidak boleh stres, ya. Kita melakukan sikap dunia akhirat seimbang. Jadi makanan tersendiri. Makanan sendiri, Iya. ya, Dok, ya? Jadi nggak cukup makanan sehat saja kita menjadi sehat, tidak. Kita tidak bergerak, salah juga. Yes. Kita tetap stres ya, bahaya juga. Betul. Kita tidak jaga kesehatan kita bahaya juga. Jadi makanannya sendiri. Cuman kalau saya sampaikan, saya harus bilang makanan itu porsi terbesar penyebab masalah kesehatan kita. Entah itu mengganggu kesehatan, entah itu menjadikan kita kanker. Jadi kanker nomor 1 tuh diet. Rokok nomor sekian. Yang lain makanan kita, menu, Jadi pencetus nomor satunya itu ya? makanan. Makanan. Ya? Makanan. Jadi maka itu topik ini menjadi sangat bermanfaat karena ini besar perannya mengganggu kesehatan kita sekaligus nasib kita menjadi kanker atau tidak. Iya. Nah, ini yang lagi rame juga nih, Dok. Ini kulineran seafood. Ya, Ya, kerang-kerangan, Dok. betul. Cuma ini kerangnya kerang dari Teluk Jakarta, Betul. Dok. Udangnya juga, Dok. Iya, saya wawancara dengan salah satu seafood restoran terbesar di Indonesia. Iya. Dia tidak ambil kerang dari Teluk Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, tapi dari Lampung, dari Bali, di mana tidak ada industri. Selama kota itu industri, limbahnya itu ke sana, jadi kandungan kadmium, kandungan timbal itu semua tinggi. Jadi kita makan racun dari kerang, karena kerang itu paling banyak menyerap mineral-mineral yang Karena dia kan berbahaya. yang punya karakter Ya, kerang itu menampung. kan menampung Ya, kan. menyedot. Dia menyedot kan kotoran-kotoran betul, gitu loh. kadmium, timbal dan sebagainya. Aduh, sedih Jadi loh. ya jangan makan kerang di Jakarta, paling aman. Paling aman ya. Nah, orang Jepang itu memilih ikan yang laut dalam. Laut dalam ya. Kerapu, yang di karang. Kalau ikan permukaan itu masih kena polusi. Ya, ini serba susahnya begitu. Yang saya sampaikan ini semua ideal. Yes. Ya, kita melawan yang ideal ini, kita bisa nggak? Iya. Kita menghadapi hidup yang sangat ideal. Kan susah. Susah. Kita makan sayur buah itu juga sudah kena pupuk, kena pestisida. Maka itu yang organik. Nah, kita mau nggak memilih yang organik dengan harga yang lebih mahal? Nah, itu masalahnya. Jadi konsekuensi untuk sehat itu memang tidak murah. Ya, karena yang harus kita pilih itu yang betul-betul ya tidak yang biasa, bukan yang biasa.
Coba bayangkan, kita tidak tahu itu kedelai yang dari Amerika itu yang bikin tempe itu, Iya. apa itu menyehatkan? Itu GMO, GMO. rekayasa genetik, Iya, modified organic. J-nya apa itu, Dok? genetik, Genetik ya, genetic genetik modified organism. organism ya. Jadi itu jadi tidak lagi natural ya, Dok. Itu kan rekayasa. Rekayasa ya. Buah tanpa biji, ya, kacang menjadi lebih besar, wortel menjadi sebesar apa, itu kan direkayasa. Nah, walaupun tidak ada bukti nyata, tapi ada temuan studi tikus yang diberikan semua produk GMO itu tumornya jadi Waduh. tumor. Ini, Dok, sorry ini agak nyimpang sedikit nih. Jadi kalau orang yang sudah menganut paham makanan tertentu, ada ekstrim nih, Dok. Ekstrim vegan, ada ekstrim daging-dagingan keto, Ya. ada food combining. Ya, Baiknya yang mana, Dok? baiknya yang seperti biasa saja. Tidak Nggak usah kemana-mana juga ya? tidak usah menganut yang macam-macam. Karena yang macam-macam diet itu kan juga buatan orang. Ya, yang buatan alam itu yang seperti zaman dari nabi-nabi dulu ya tetap makan 3 kali. Yang penting diet seimbang. Diet seimbang. Ya seimbang seperti makanan warteg. Jadi saya harus sampaikan makanan warteg itu yang diminta tubuh kita. Nasi 1 piring, ada ikan, tahu, tempe, sayur lodeh, sayur asam. Itu makanan yang sehat. Orang Okinawa makan seperti itu. Bukan bistik. Bistik itu dagingnya 2 ons. Badan kita nggak butuh daging 2 ons. Kelebihan daging bikin kanker. Daging merah berlebihan lebih dari 60 gram sehari. Iya. Itu bikin kanker. Dok, kalau orang yang menjalankan terapi fasting tertentu, intermittent tertentu gitu ya, kan lagi rame juga nih, Dok. Ya. Saya makan malam terakhir Ya. jam 5 sore Ya. gitu ya. Nanti baru besok makan lagi ya. Misalkan pas makan siang atau Ya. se-ekstrim itu. Apakah Ya. itu baik, Dok? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyehatkan, untuk kurus. Nah, sebagian diet yang dilakukan modifikasi macam-macam itu kan untuk kurus. Iya. Kalau untuk kurus nggak makan 7 hari juga kan kurus, tapi apakah aman? Apakah menyehatkan? Nah, pilihan-pilihan itu ketofastosis, ya, intermittent diet, fasting, Iya. itu apakah aman untuk tubuh? Kan tubuh menderita. Ketofastosis tubuh dibuat seperti orang komplikasi kencing manis, jadi tubuhnya dia asam. Nah, jadi tenaga kalori diperoleh dari lemak karena dia tidak makan karbohidrat. Nah itu kan berarti ngaco, membuat tubuh harus mengolah energinya dari lemak, bukan dari karbohidrat. Yes. Padahal dari zaman Adam, cucu Adam semua itu energi makanan dari karbohidrat, beras, Yes. roti, Yes. mie, Yes. sagu, jagung, Yes. kan dari situ, bukan dari lemak. Iya. Ini Bapak Ibu ya, pemirsa, sahabat Indonesia Sehat. Ini gara-gara beliau loh, Dr. Handrawan Nadesul, saya jadi setiap setahun terakhir ini saya punya kegiatan yang namanya jalan pagi cepat. Brisk walking ya, 45 menit 5 lap putaran di klaster rumah saya gitu lah ya. Jadi merah sekarang mukanya ya. Iya gitu loh. Jadi makanya saya bisa berapi-api seperti ini ya. Ini ketemu dengan energi yang baik. Energi yang baik rupanya bisa memantik supaya memancing energi yang baik juga gitu. Ya, Oke, Dok, ya. di penghujung acara ini, Dok, pesan-pesan cintanya nih, Dok, buat sahabat-sahabat Indonesia Sehat. Ya, sekali lagi saya cuma bisa mengingatkan, saya tidak bisa melarang dan sebagainya, bahwa cobalah tentukan sikap kita, pilih makanan kita dengan kepala, dengan akal sehat, bukan dengan hati, bukan dengan keinginan saja. Kalau itu yang kita pilih, nasib kesehatan kita mudah-mudahan semakin baik dan tidak harus menanggung penyakit. Syukur-syukur bisa panjang umur. Oke, baik. Demikianlah perbincangan kita dengan Dr. Handrawan yang penuh kasih ya, dan juga punya beban untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia. Jumpa lagi di perbincangan berikutnya bersama Dr. Handrawan Nadesul ya, di topik-topik yang lebih seru. Salam sehat.